Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam. Jalan ya. Jalan tuh di Norote orang statis. Kami lagi. Daun salam, daun katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Bambang Widodo selaku pembina dari Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas. Yang kami hormati Mas Wihana selaku Ketua dari Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas. Yang kami hormati pula para alumni yang sudah hadir di acara kali ini dan teman-teman yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah membawa kita, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan kesehatan pada suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di lataran Marijem. Sugeng rawuh teman-teman alumni dan juga teman-teman Pak Humas di sini. Saya Syifa dan Saya Kakang Ridho yang akan menemani kakak di sini dalam mengikuti acara hari ini. Mungkin nanti di sini acaranya kan nggak terlalu formal banget ya teman-teman, Kakang Bekayu semuanya. Nanti menunggu buka puasa, doa akan dipimpin oleh Kakang Ilham. Ya, selagi menunggu waktu buka puasa mungkin bisa sambil sharing-sharing bersama para alumni atau bersama teman-teman kalian. Mungkin dari teman-teman yang baru ya, Pak Emas 25 bisa membaur sama kakak alumni. Silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman semua. Sebelum memulai buka puasa pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga puasa yang kita jalankan hari ini diterima oleh Allah SWT dan kita mendapatkan berkahnya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang selamat berbuka puasa teman-teman. Oh ya. Oh udah. Kepada Kak Restu kami silakan. Lebih sedikit juga nggak apa-apa. Mas tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftahli futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmatika ya dal jalali wal ikram. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pembina Pak Kemas, Pak Bambang Widodo, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya kenal. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah kultum. Pertama-tama mari kita haturkan pertama-tama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kekuatan, kesehatan, keistiqomahan dalam melakukan silaturahmi seperti ini. Dan tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa dari zaman jahiliyah, zaman dahulu kala sampai terang benderang seperti ini. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi kultum manusia yang temanya manusia bermanfaat. Insya Allah teman-teman di sini sudah pada tahu yang namanya manusia bermanfaat. Tapi kan yang namanya manusia bermanfaat itu masing-masing memiliki versinya. Ada yang berbeda, ada yang sama, dan beraneka ragam. Kalau kita berbicara tentang manusia yang bermanfaat itu kan berarti sinonimnya itu persamaan katanya dengan manusia yang berguna gitu ya. Tapi bergunanya untuk hal yang positif, kebaikan gitu, yang terpakai gitu bagi nusa dan bangsa di dunia dan akhirat. Nah, kalau manusia bermanfaat itu kan ya kita itu harus hidup ya bermanfaat. Kan ada hadisnya yang itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain kan. Saapik-apike menungso yaiku sing manfaat nggo dia itu kan. Bahasa Jawane kados niku. Bahasa pesantrennya gitu. Kalau tadi pakai bahasa Indonesia versinya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, kita misalkan ya contoh di kehidupan sehari-hari. Kita kan harus punya tujuan dan untuk ke masa depan. Jadi ya kita harus bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dari bangun tidur misalkan jam berapa, kan namanya setiap negara, setiap manusia itu kan berbeda-beda ya. Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua dalam Pancasila. Kan misalkan dari bangun tidur misalkan ada yang jam 3, ada yang jam setengah 4 di sepertiga malam, ada yang tahajud dulu dan hajat, mempunyai witir, tarawih ini hajat lah, ya pokoknya hajat dan tahajud itu di sepertiga malam kan
yang namanya manusia kalau punya hajat yang banyak sekali itu kan biasanya itu kan rela bangun lebih pagi gitu. Itu yang jam-jam terbaik, dari yang terbaik itu memang jam tahajud. Nah, kalau memang udah subuh aja udah bangunnya udah bagus sih. Tapi kalau sepertiga malam itu ibaratnya itu doa yang kita panjatkan di jam sepertiga malam itu insya Allah pasti dan jelas terkabul. Ya, makanya kita bangun jam segitu di antara jam tahajud dan kalau bisa subuh ya syukur. Terus kita membuat schedule kegiatan dan agenda serta acara program hari ini untuk nanti dan besoknya harus berangkat sekolah, terus harus ada yang kuliah, ada yang kerja dan lain-lain. Nah, ya itulah yang namanya manusia bermanfaat ya memang harus seperti itu. Kalau dibilang disiplin iya, kadang saya juga jadi ingat kata dosen saya itu waktu saya kuliah itu, dosen saya namanya Bu Ade waktu itu. Ibaratnya kalau orang hidup disiplin itu ada yang bilang enak dan tidak, tapi orang kalau hidup tidak disiplin kayaknya lebih tidak enak gitu kayaknya. Tapi ya memang yang namanya orang hidup disiplin memang ada dorongan dan paksaan untuk ya supaya tepat waktu ya, harus on time, harus bermanfaat gitu ya, gimana lagi mau nggak mau gitu ya. Nah terus juga apalagi yang sekolah harus berangkat jam 7, yang kuliah juga. Kalau kuliah sih memang bisa ini jamnya ada yang siang dan sore, tapi kalau kerja ya ada yang pagi dan siang gitu. Nah di kehidupan sehari-hari. Nah terus kita juga kalau kita bicara manfaat juga ya sama saja dengan faedah kegunaan ya. Ya kita silaturahmi ini juga termasuk bermanfaat. Karena kalau kita silaturahmi seperti ini itu ya, bisa memperpanjang rezeki kita. Bisa memperpanjang rezeki kita juga, insya Allah umurnya akan diperpanjang. Nah, waktu itu kan ngendikannya Gus ya, kalau orang rajin silaturahmi itu umurnya akan direvisi gitu. Bahasanya ketika itu mungkin di Lauhul Mahfuz sampai hidupnya umur 50, tapi kalau rajin silaturahmi mungkin akan direvisi, diperpanjang, maksudnya diperpanjang lagi 10 tahun lagi masih hidup bermanfaat sejahtera gitu. Silaturahmi itu seperti ini gitu. Terus juga yang manfaat juga kalau kita belajar juga kita harus mengajarkan ilmu kita kepada orang lain gitu. Ya dari ilmu-ilmu yang sederhana, yang umum, yang dunia dan akhirat kalau bisa. Ya kalau kita bisanya ilmu matematika ya diajarkan kepada teman. Terus ilmu bahasa Arab diajarkan, fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Ya diajarkan jadi manfaat. Ya mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan tadi, satu hadis khairunas anfa'uhum linnas. Ya sekian dari saya, semoga kultum ini bisa lebih bermanfaat. Silaturahmi tetap berjalan istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Restu yang sudah mengisi kultum pada acara hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Restu yang sudah memberikan kultum pada acara hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pakemas yaitu Raden Dwi Hana atau Kang Hana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya boleh ini pantun. Kalau saya pantun bilang cakep begitu ya. Ya. Biar saya jadi cakep. Beli kelapa di pinggir pantai. Kalau sama saya mah santai. Tambah lagi. Kemari potong rambut. Jangan.
Jangan. Nek pengen luwih marem, sing paling sudut gak aja cemberut. Ya. Madan mikir. Mas jangan nono ya. Baik. Terima kasih pada para senior, para pembina Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas, dan juga para teman-teman Kakang Bekayu ini dari tahun yang paling senior ada Pak Dodit pasti, karena yang membuat Kakang Bekayu atau pembina Pakemas di sini terlihat itu yang biasanya malu-malu kalau yang paling senior itu. Ada Mbak Fetri. Mbak Fetri itu Kakang Bekayu tahun 2001. Betul ya Mbak? Oh 2025. Iya. Oh masih muda ya? Masih muda. Dan sini juga terima kasih juga para senior sudah hadir menyempatkan waktunya. Ada Kang Anton Gamosa. Ini merupakan agensi pertama di Purwokerto dan terbesar di Purwokerto. Selanjutnya ada Kang Andri. Ini kalau biasanya teman-teman ini kok salah ini pakainya fit, harusnya heavy throw. Ini untuk Marijem kritik sedikit, harusnya pakai heavy throw. Karena Kang Andri juga selain konsultan pajak, beliau merupakan pengusaha juga, yaitu heavy throw. Makanya kita sering pakai heavy throw di setiap acara-acara. Banyak banget usahanya. Selanjutnya ada senior kita lagi. Nah ini adalah rombongan habaib karena berewokan semua. Ada Kang Alexander Agung. Ini merupakan pengusaha juga dan juri Kakang Bekayu. Kalian kalau sama ini nanti bahasa Inggrisnya nanti dikoreksi terus. Terus ada senior kita lagi. Oh banyak, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh terima kasih juga sama Selma Garuda. Ya. Itu yang sering support acara kita juga. Saya juga pakai ini Garuda Gold. Masuk endorse-nya kakak. Iya, jadi kayak gini teman-teman. Kalau kita kan punya program namanya Pakemas Berdaya Guna. Jadi itu harapan kami bahwa para senior sampai junior kita terhubung, yang punya usaha atau yang jadi talent itu semuanya terhubung dan menjadi kalau bisa ini ya, senior-senior itu menjadi galah para juniornya. Jadi junior itu selalu ditarik terus. Kalau misalnya ada lowongan pekerjaan bisa hubungin ke saya nyampein ke teman-teman Pakemas ya, Mbak Arjit. Selanjutnya ini merupakan bulan suci atau bulan Ramadan ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Kang Restu bahwa manusia ini, saya izin duduk boleh? Boleh. Kadang saya tegang kalau di depan pembina kita Pak Dodit. Saya sering ditotok, mau dimarahin kalau saya salah. Tapi namanya anak muda katanya salah itu hal yang wajar. Kalau yang tidak wajar itu kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, berarti kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kang Restu tadi dengan kultumnya itu sebagai manusia yang bermanfaat ya Kang. Jadi harapan kami Pakemas lintas generasi itu dari tahun 90 sampai sekarang. Senior sampai juniornya itu kalau bisa terhubung semua. Coba kita bayangkan kalau semua terhubung, maka akan menjadi kekuatan besar.
Dan kekuatan ini nggak cuma 5 tahunan atau cuma politik itu salah. Tapi di segi ekonomi, misal Kang Arif ketemu dengan Bekayu Siva, nanti mengajak biar collab kontennya. Itu Kang Arif merupakan influencer termahal di Purwokerto. Dan di sebelahnya ada Bekayu Maharani. Itu Bekayu juara 1 tercantik juga. Salah satu tercantik nanti pada. Gak usah viral langsung jalan nonton. Nyong juga lebih ayu loh. Bekayu Maharani ini model termahal di Banyumas Raya. Bahkan di Indonesia. Sudah sampai Jakarta. Mahal banget. Tapi kalau sama Pak Kemas nanti bisa diskon-diskon sedikit. Banyak sekali di sini kumpul di Marijem. Terima kasih Mas Anung, Kakang Zeka yang sudah memilih tempat Marijem. Ini Mas Anung juga sering kita repotkan, kita sering pinjam son-sonnya ini di acara-acara Kakang Bekayu. Ngesuk diskon maning ya Mas Anung. Ya diskonnya maten jero maning. Ini Kakang Bekayu ini gudangnya bintang. Kita lihat dari sana ujung sendiri ada Kakang Gian dan Kakang Billy. Oh ini juara 1 semua. Dan Kakang Zafran. Nah ini bintang-bintang artis Purwokerto semua. Saya mau nyebutin banyak banget ya, ada 80-an, 90 ya yang hadir. Mohon maaf nanti ada yang nggak kesebut. Itu Zaki juga katanya mirip saya juga itu. Tapi biar nyong bagus saya loh. Jadi dengan bertaburnya bintang-bintang ini, influencer Banyumas semua ini. Ada Eka Risma itu terkenal. Dia juga pelukis. Coba nanti yang Eka Risma collab sama model-model yang lain, terus sama Kang Anton bikin apalah, misal Pak Kemas apa model, pemilihan model atau pelatihan model, just banget kalau bisa. Harapan kami seperti itu, bahwa lintas generasi itu menjadi collab semua. Nanti akan menjadi apa ya, yang tadi sesuai Kang Restu bahwa manusia bermanfaat. Ya. Ini bukan kultum, kalau kultum kan kuliah 7 menit, saya 70 menit. Oh kayaknya udah jadi faktor, nyekel mic ya boleh suwe. Intinya saya terima kasih kepada senior-senior Pak Kemas semua yang sudah mensupport sampai selama ini, sampai Pak Kemas menjadi besar seperti ini. Walaupun belum hadir semua karena waktu dan kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Dan yang kedua, permohonan maaf. Dan juga permohonan maaf terutama saya pribadi dan pengurus Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas jika ada kesalahan atau khilafan saya dan kami, mohon dimaafkan. Itu juga ada Bekayu Salsa, itu HIPMI Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Salsa sering support kita. Ini teman-teman diajak dong yang junior-juniornya jadi pengusaha seperti Bekayu Salsa. Kang Agung juga iya, masa usaha sendiri. Junior-juniornya nggak diajakin. Nggak sampai saya ini.
Kakang Agung bagi proyek dong. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian, nanti kalau kelamaan nanti teman-teman juga dan para senior nanti bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, belum selesai, nanti pantun dulu. Kayak pejabat banget gue. Soalnya biar dibilang cakep loh. Nyalon bupati sih ya. Mbak Tian keselak biji selasi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Hana sambutannya. Cukup lucu, sangat lucu bahkan. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Pembina kita, Bapak Bambang Widodo. Kepadanya dipersilakan. Ojo lali karo Pak Bambang Widodo. Ali-ali pakai maskot. Ojo lali Pak Kemas pancen jos. Wah. Ya. Kula nuwun. Ini Mas Hana tadi lupa. Jangan sampai lupa kepada siapapun. Kalau pertemuan Pak Kemas, karena Pak Kemas sudah memiliki moto yang dicantumkan dalam ADART, maka harus disampaikan, ya, yaitu Pak Kemas nyawiji, ya. Yo, sing paling heroik menyebut Pak Kemas nyawiji, pengusaha dari Agung mau ngasih uang 50.000. Tuh, siapkan tuh. Kalau apa, pengusaha-pengusaha nanti saya minta semuanya. Ya. Siap Ibu? Ya. Salam Pak Kemas. Pak Kemas nyawiji. Apa ya pasti? Mabulu. Ayo, apa? Nomor rekeningnya aja nanti. Nomor rekening. Langsung sampaikan. Mbok Ari Agung kan sibuk banget. Ya. Aduh, saru. Ya langsung. Langsung keren. Langsung. Nah. Di WA aja. Oke. Makasih. Di WA ya. Nanti kan 50 di sini karena mesti SIM kan pengusaha aku 50 gitu. Ya tambah 1 sih. Ya. Kemudian jangan lupa kalau kita bertemu karena kita adalah bagian dari personal atau kelompok yang menggalakkan dunia pariwisata dan budaya, ya, sampaikan salam budaya dan salam pariwisata. Itu kan job description-nya Pak Kemas kan itu, ya, dipilih dalam rangka menggalakkan dunia pariwisata dan dunia budaya yang ada di Indonesia. Salam budaya. Lestari budaya. Ini kurang keras. Kalau yang paling keras, ini kan ada Mbak Salsa juga pengusaha. Siap ya Salsa? Mana Salsa tadi? Ya 50.000 ya. Ya, nah, ulangi lagi. Terakhir nanti Mbak Selma dari toko maskot dari Dagot, ya. Nggak apa-apa. Yuk. Salam budaya. Itu yang begitu. Sini. Langsung ke Mbak. Sini. Iya, kamu. Ini Mbak Salsa. Nggak apa-apa. Ini pengusaha juga. Ayo, nomor rekeningnya. Ya itu. Ya, ayo kenalan. Ya, tuh ya. Iya, terakhir salam pariwisata nanti dari Mas Andri. Ya ini, iya. Oh iya, ini 2004 ya.
2004 ya, angkatannya siapa ya 2004? Taufik ya, Taufik juaranya Taufik dari mahasiswa ilmu komunikasi. Pasangannya adalah dari biologi Dian ya. Oh iya 2004 ya. Iya. Banyak kok yang bukan banyak, ada beberapa yang dulu ikut lalu ketemu jadi jodohnya. Ya, satu diantaranya yang ada di sini ada Mas Andri, ada Mbak siapa Mbak saya? Sasa, kemudian nanti yang termuda adalah Soki dan Sela. Salam pariwisata ya Mas ya. Ya. Siap-siap ya. Ya, siap-siap. Ya. Salam pariwisata. Akeh banget dia. Ulangi lagi. Salam pariwisata. Ini gue bisa didosi maling. Dosi ini dong. Ya, tuh langsung tuh cash. Ya, oke. Pak Dudin enggak Pak? Oh iya, terakhir saya. Oh iya, terakhir ya. Orang apa ya nanti? Salam apa berarti ya? Oke, salam nanti dari saya langsung. Salamnya orang Banyumas, moto Kabupaten Banyumas. Siapa? Saya tidak akan memberitahu. Siapa yang bisa menjawab dapat 100.000 dari saya. Di luar ini ya Pak? Di luar ini ya Pak? Di luar ya. Motonya Kabupaten Banyumas ya. Banyumas. Salah. Alhamdulillah orang itu 1.000. Yuk kan. Ulangi lagi ya. Banyumas. Ulangi lagi. Banyumas. Salah, satunya zaman kuno. Ternyata orang ini bener ya Allah. Pas ke montone Pak Dewo nyalon bupati. Meter Ya, tapi telat. Satria itu sudah diganti pada tanggal 15 April 2015 dan peresmiannya melalui kegiatan Banyumas Extravaganza diganti Peter Banyumas, Peter, Banyumas. Jadi 100.000 tidak keluar. Aduh, kan iya aduh ya. Salah. Kan makanya kalau pas itu salamnya Pak Dewo. Dan dalam pemerintahan 5 tahun ini harus dikombinasi, nanti saya akan menyampaikan ke Pak Dewo selama perdanya belum diganti harus pakai Peter baru pas. Peter pas kan bagus banget. Yang terbaik adalah pas kan, the better. Yang terbaik adalah pas kan, kalau cocok tuh Mas Anda. Tapi nanti saya berikan masukan kepada Pak Dewo, kecuali kalau nanti mau diperdakan ya, itu boleh. Jadi pas itu bukan motonya Kabupaten Banyumas, karena dasar moto harus ada perda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang non-Islam hadir juga, Bu Eni dan lain-lain, salam. Kemudian yang tidak ada di sini, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetong Titian, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati, yang pertama tentu saja kalau protokoler ya adalah kan ada organisasi, pasti Ketua Pak Kemas 2025-2029 ya, ada artinya kan begitu ya, yaitu saudara
R. Dwihana beserta jajaran pengurus, ya. Kemudian yang kami hormati ini Ketua Pakmas periode 2024-2025, dia meninggalkan lalu diganti oleh Mas Hana duduk kembali, yang datang langsung dari negeri Aceh Darussalam. Wah, sengaja untuk hadir mengikuti Buber Pakemas lintas generasi. Kerjanya di Departemen Perhubungan, tapi karena PNS-nya sudah penuh belum, maka tadi tidak saya minta untuk nyawai bisa ya, karena masih CPNS, tapi luar biasa, juara harapan berapa dulu? 2023 ya. Ditakuni datakan gue wong takonnya mau bahasa biasa juga mau bahasa Jawa, salah mana gitu ini ya itu ya. Gara-gara pas 5 besar jawabannya pernah mau bahasa Indonesia, jawabnya kalau bahasa Jawa tidaklah jawabannya salah. Nah ya ngerti kabeh ya, maaf ya. Ya Mas siapa lupa kok, Handika Bintang artinya ya. Kemudian seluruh anak-anak Pakemas lintas generasi, dan spesial buat 2 ibu yang mengawal putranya, yaitu ibunya Mas Radit. Nggih, nepangaken Bu. Nggih, namipun sinten Ibu? Hah? Jamie. Oh, Jamie. Oh, Yeni. Ya, Yeni bukan Rahman ya. Yeni ya. Kemudian ada ibunya Shaila, yaitu Bu Eni yang dulu dan sampai sekarang selalu bergabung dengan Pak Kemas, matur nuwun. Dan nanti Bu Yeni pasti setelah tahu, oh ternyata nyenengna ya Radit terus kuliah nang luar Purwokerto nang Unsud bae. Nah ya wis ngapain kuliah di luar Unsud Bu, maksudnya akreditasi wis unggulan ya, universitasnya kan sudah unggulan Bu, sama dengan UGM dan lainnya ya. Jadi Radit dibatalkan daftar ke luar Unsud. Iya, puji syukur tentu saja pada Gusti Allah karena berkat rahmatnya semua di sini masih memiliki sekar sawiji, sehat kekar nomor siji, dan masih memiliki sekar mawar biru, sehat kekar bisa mangan wareg lan turu. Dan sekarang sudah wareg, tinggal nanti turunya. Nah, karena semuanya adalah sehat. Ini penting. Mimpinya orang sakit hanya satu, sehat. Tapi mimpinya orang sehat banyak banget. Agung karena sehat, mimpi jadi waduh usahanya kayak banget. Wih, luar banget ya kayak banget nih. Jadi kok nyumbangnya berapa tinggi berapa? Berapa? Ada gelem. Wow, restorannya kayak banget ya. Tahun depan nanti akan saya ceritakan kenapa milih di sini dulu ya, nanti akan pindah-pindah ya. Di sini kami pilih karena Mas Anung itu kalau dipinjemi sound system oleh Pak Kemas kegiatan pemilihan gue ora full 100%, terserah lah Pak Dudi Kono. Nah itu jadi saya selalu mengingatkan jangan sekali-kali lupa pada orang yang baik ketika kita punya uang. Ketika ada duit malah duit nawong lihat. Benar. Ketika kita banyak uang, ingat dulu sebelum banyak uang siapa yang suka membantu. Nah saya ingat yang suka membantu itu nggak berdiri sound system mana marijem baik. Akhirnya marijem. Ya tahun depan ada
rumah makannya miliknya Mas Agung, yaitu Langit Senja. Ya, siap ya Mas Agung ya? Ya, diskonnya berapa persen biar disaksikan? 70 apa? Biar disaksikan. Ya, 20%, ya 20% ya, catat ya. Jadi kalau tarikannya, tapi tarikannya 30, nanti dibayari dipotong 20%, sing 20% loh kas Pak Kemas. Termasuk hari ini nanti akan dilaporkan, harus transparansi berapa kita dapat iuran, berapa yang dikeluarkan, dan nanti kasnya berapa. Tidak boleh anak muda diajari mulai ngumpetna duit. Ya, kita harus dapatnya berapa, keluarnya berapa, sisanya ini untuk kas sebesar ini. Nanti setelah saya kamu laporan sebentar ya. Termasuk tolong karena itu untuk kas, tolong karena itu kas bukan untuk dibagi-bagi ya. Yang belum sempat TF boleh nanti langsung tunai kepada Mas Adi. Karena ini untuk kas, bukan untuk pribadi. Jadi saya berani ngomong seperti itu. Kalau untuk pribadi, oh tidak mungkin. Ya, ya terima kasih pada semuanya yang sudah hadir. Ya, karena ini menunjukkan sesuai dengan motonya Pak Kemas, pancen nyawiji, bersatu, kompak, ya. Dan ini yang harus disadari oleh Mas Agung dan kawan-kawan ini. Pak Kemas itu sebetulnya kalau kita lihat mulai dari tahun 90, karena pemilihan Kakang Bekayu yang resmi, ya, langsung dikirim ke tingkat Jawa Tengah adalah 1990, yang juaranya waktu itu saya sempat dimarahi oleh Bukir sebagai kepala atau katakanlah ketua panitianya itu ya, gara-gara apa? Tahun 90 di Hotel Patra Jasa, waktu latihan saya ngajarinnya adalah tidak memakai plan A, B, tapi hanya memakai plan C, tapi di sana tiba-tiba ada plan C. Jadi saya ngajarinnya plan A. Plan A keluar dari tengah, karena saya nggak ikut sih, lebih bersih, ya. Kemudian plan B keluar dari sana dan sini ketemu. Nah ternyata panitiasanya membuat yang beda, yaitu apa? Plan C. Plan C apa? Keluar dari sana ya bareng-bareng. Nah kan belum dilatih. Akhirnya minta dilatih sebelum naik panggung. Wah, saya habis rias yang laki-laki itu biasa ya. Terus minta, "Tahu dulu pelajarannya kemarin gini-gini." Ya udah sebentar keluar dari kamar itu, latih sebentar di lorong itu. Buir konangan, ini bakal Banyumas Didis. Wah, marah-marah ya. Duh, nyonya mah deg-degan ya, kok Didis temenan ya. Jebule juara si sing lanang, ya kan. Nah jadi guyu-guyu langsung makan malam yang diundang di restoran. Pak Dodi ini Mas Dodi ini makan malam bareng gitu. Mau ngomai sih apik, nah ya. Terus lagi, ini cerita pertama kali ya. Karena waktu itu baru pertama kali saya sampai pura-pura melakukan penelitian pakaian pakem gaya Solo. Malam-malam itu jam 11 Mas, ya, masuk ke kamarnya Arif itu, ya. Terus saya minta Arif, undangan utusan dari Solo. Ya. Terus dari mana takon nih Mas, ini saya lagi penelitian ini. Pakaian dari ini gimana? Kalau ini pakai ini boleh enggak? Pakai ini loh apa? Pelangkon tengahnya pakai bros. Ya kalau pakemnya nggak boleh, ya. Karena itu kan hanya untuk raja. Walaupun saya sudah punya catatan, oh berarti bener. Alhamdulillah
berarti nyongkok arif bener karena orang nganggo bros. Nah, sampai gitu loh ya, karena baru pertama. Dan lahirnya pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata itu karena ide dari Gubernur Jawa Tengah Ismail. Sehingga waktu itu tahun 90-an, Mas Agung sudah tahun 2000-an ya, Gubernur Ismail pasti jadi salah satu juri untuk materi jati diri Jawa Tengah ya. Jati diri Jawa Tengah, kalau binatangnya adalah burung pepodang kuning, kalau bunganya adalah bunga melati. Ya, ini aja cerita itu ya. Dan alhamdulillah ya, kalau di prosentase ini Duta Pekayu dan Kakang Banyumas dari tahun 90 terakhir 2024 berarti ya, itu kalau dihitung ya 90% pasti pulang bawa trofi ya Bung ya. Nah ini Agung salah satu yang hebat. Sini Bung, maju dulu karena untuk contoh biar oh ya nggak apa-apa karena kan nanti saya dikasih gudang garam. Nah, ini Agung nih, ini adalah Mas Jateng tahun 2009 ya. Kemudian 2010 adalah juara 2 untuk tingkat nasional. Ya ini ya. 2010 juga Pak, 2011 saya lupa, pertama kali ada pemilihan duta genre dan saya sebetulnya arsiteknya. Ya, aslinya jangan iya ya, tapi kok siki orang tuh dibuat di juri kayak kualat mau ya. Loh iya, kalau tinggal melanjutkan itu gampang banget ya. Ini ya, ini adalah juara 1 duta genre nasional. Nah iya ini sampai masuk televisi ya, terus Antv dulu. Antv. Nah tapi ada satu kesalahan Agung ya, ya karena wis jadi juara-juara lah nyawat sabu itu karo Pak Doni melu pemilihan putra putri batik kalah. Nah karena kelalen ya, berani iya mau nak kelalen nah wong iku nah jangan lupa itu ya, ini ya. Nah itu gambaran yang jadi juara-juara. Di sini ada juga yang hadir, misalnya Safira. Mana Safira? Maju Mbak Safira. Sini Safira. Oh ini nggak apa-apa ya biar untuk motivasi. Maju Mbak Safira, maju Mbak Ini Safira. sahabat gimana? Nah ya sini. Nah ini Safira. Nah ini juara 3, harusnya juara 1 waktu itu ya, karena paling tinggi paling pinter, tapi ya salah paling ayu juga ya. Kemudian putri otonomi, wah nasional itu Indonesia loh. Ya ini ya dah. Terus yang tingkat Jawa Tengah lagi yang ada di sini siapa? Pandu, sini. Nah, sini Pandu. Ini ya, ini juga juara di tingkat Jawa Tengah. Ini Pandu ya. Pacarmu atau Pandu? Istri ya ora. Ya ini Pandu nih. Oh ini. Ya ini saya temukan waktu saya kenal dia aja. Banyak ya. Saya lagi di Fakultas Hukum diminta untuk gawe acara peresmian gedung Justisia sama dekannya ya, La Justisia, kemudian istirahat. Jadi karena bocah liwat tak undang langsung ini sama nggak tak kenalan kowe melu Kakang Bekayu ya, jebule anake Pak Tarko Bandrio. Ya nah ini ya Suaranya Pak. Maharani, ini saya temukan ketika saya lagi kuliah nang Arabe. Ini jenis bocah nama luwes temen. Nah ya sini cantik. Nah, ya. Ini tapi sayang ini harusnya dapat waktu itu, tapi dilalah. Ini juga saya yang harus minta maaf ya, sebelum acara pemilihan Mbak Jawa Tengah dilalah sama saya, suruh ikut jadi among tamu.
kecelakaan. Jadi ketika tampil iki ya, maaf ya itu ya, maaf. Serius ya, tingklang ya itu loh ya. Tadinya mau diganti juara 2 tapi kalah nggak udah mepet. Sudah mepet itu tinggal seminggu 3 hari. Ya mau tidak mau udah terdaftar. Padahal itu adalah kesempatan yang baik karena lokasi pemilihannya adalah di Java Heritage Purwokerto. 2 kali Banyumas tahun 2000 setelah Covid juga di Banyumas, dan Banyumas waduh juara juga 2000, tapi saya jujur saja untuk juara Kakang Bekayu 2000 saya kehilangan jejak. Ya tidak bisa melihat di mana nomor WA-nya. Hanya itu yang tidak saya punya, nomor WA juara 1 adalah tahun 2000, dan yang jelas cowoknya pernah menjadi presenter di Indosiar. Namanya Mas Giri, tapi sekarang sudah nggak sering muncul di Indosiar, berarti sudah hilang dari peredaran, nggak tahu di mana, dan saya nggak punya nomor kontaknya ya. Saya kira itu Maharani. Ada lagi yang sampai ke Jawa Tengah? Ya, orang anak ya. Jadi besar, dan dari posisi anggotanya mulai pelajar, mahasiswa, pegawai, lalu kedudukannya ada yang macam-macam, ada yang ASN, ada yang TNI, Polri, ada yang sekarang juara tahun 2001 tuh letkol sudah. Ya, saya masih punya itu, ya. Lalu 2001 ceweknya Harapan 1 juga Mbak, Mas, di tingkat nasional Mbak Tia, istri Kapolres ya Bogor, Kapolresta Bogor itu ya. Tapi sekarang tidak lagi Kapolres karena sudah di Kapolda Jawa Barat. Tia ya, dia orang dari sastra Inggris ya. Nah, ada yang tadi Mas Hana betul juga, pengusaha. Nah, khusus ini ya, kalau kita bergerak ya, maka tidak ada yang menandingi. Iya, karena dari tahun ke tahun selalu akan lahir generasi baru yang jumlahnya setiap tahun ini pasti di atas 70. Dan tahun 2025 ini peserta Kakang Bekayu yang terkecil sepanjang kegiatan Kakang Bekayu. Ya karena waktu itu ada beberapa kendala lah ya, sehingga hanya 76 yang daftar kembali dari 80 sekian yang sudah mendaftar. Ya, ini paling kecil, 70 aja paling kecil, apalagi zamannya Sapira berapa dulu Pira? 300. Ingat enggak? 30 tahun. Berapa? Nah, teman aku berapa Kum? Lupa Pak. Lupa ya. Nah ini, juga yang menarik tadi, tolong yang alumni yang sudah jadi pengusaha. Nah ini Mas Agung sudah mulai sebetulnya ya. Ini menarik, karyawannya adalah kalau orang-orang Pak Emas. Ini sudah mulai Mbak Salsa ya, nanti jangan lupa Garuda God, jangan lupa kalau ada lowongan ya. Kemudian lain-lainnya monggo kita bareng-bareng untuk membesarkan Pak Kemas. Apalagi tadi Mas Hana sudah mengatakan ada satu kegiatan yang disebut dengan Pak Kemas Berdaya, dan salah satu nanti dalam rangka mewujudkan Pak Kemas Berdaya, selain sudah ada kegiatan-kegiatan ya, termasuk manja sifon yang dinikmati. Manja sifonnya sudah dibagi belum? Sudah. Itu adalah dari Bekayu tahun 2003, yaitu Diana Lintu. Tapi di Jawa Tengah beliau belum berhasil. Laki-lakinya yaitu Mas Buni yang juara 2.
Mas Agung beberapa kali mengkritik kepada saya, ayo Pak, kenapa kok sekarang tidak menjadi? Ya, saya harus mengatakan, saya membaca sejak tahun 2019, ya, kemudian 2020, Cela tahun berapa Cela? 2023 dan 2004, saya bingung ini membaca arahnya panitia sana itu. Ya, setelah dipegang oleh X, ya, saya bingung ini setelah dipegang oleh X itu, kok gini kalah, gini kalah, sini garap aja nih kayak apa? Saya bingung sendiri itu, ya, karena apa? Dari tahun 90 saya nggak pernah meleset mesin bawa ulang, kalau mau nanti ya 1, 2, 3 kali atau 2 kali lah nggak pernah dapat hadiah satupun, ya, ini. Tapi 10 besar pasti masuk. Kata itu juga dia masuk ya Mas Arif ya, ya masuk juga zamannya Maharani. Ya ini 10 besar kok nggak masuk, apa ya? Saya bingung ini. Yang dimaunya apa? Jadi saya kapan-kapan dikenalkan deh sama si X, rahasianya di mana? Nah ya, nah itu ya. Ini Mas Agung harus bisa, Bang ya. Ini biar nanti tahun 2026 kalau mengirim jadi sudah tahu langkah-langkah yang harus saya siapkan bersama tim yang lainnya, ada Agung, ada saya, semuanya pasti saya libatkan. Silakan mau latihan dengan Agung boleh, karena tidak ada manusia yang sempurna, tujuannya hanya satu, yaitu ingin jadi juara. Ya. Di Agung pasti informasinya akan beda dengan saya, di sana pasti akan beda. Jadi boleh, ya, tapi tetap koordinator harus satu, biar tidak ngalor ngidul bingung itu. Nah saya kira itu ya, apakah saudara sanggup bersama-sama terus membesarkan Pak Kemas? Sanggup. Mas Andri belum sanggup nih ya. Sanggup menjadi sponsor minuman? Sanggup ya. Jadi besok kapan-kapan saya punya nomor Regi ya, ini akan diberi, apalagi istrinya juga dulu pernah ikut lomba pada tahun yang sama ya. Moga-moga Gusti Allah selalu memberikan berkah kepada kita, berkah sehat, berkah sukses dalam berkarir. Ada 2 karir, karir rumah tangga dan karir dalam berpacu mencari rezeki. Kan 2 itu ya, karir rumah tangga dan karir berpacu mencari rezeki ya. Allahumma amin ya. Dan nanti akan dipandu oleh Mas Hana untuk kita ingin mendengarkan sebaiknya Pak Kemas ke depan agar berdaya itu bagaimana. Nanti Mas Agung paling banyak akan memberikan masukan ya. Setelah ini ada sedikit tanya jawab, dan Orchid saya minta jadi moderatornya di sini, karena Orchid ini tadi kan sudah disampaikan, nah, MC termahal, nah, tapi tidak berlaku untuk Pak Kemas. Nah, sini saya jadi moderator nanti ya. Ya. Didampingi oleh yang biar masuk konten, yang ini yang kontennya Arif berarti ini ya. Arif itu berjoget, wih, coba deh joget deh, Arif, joget deh, coba di setelkan Dialova. Terakhir dengan saya itu Dialova, nyanyi jadi, yuk setelkan grup, setelah Dialova kayak kalau gerakan sedela, orang bapak lah, sedela. Lo nggak ada pasangan ya Pak? Cewek kan? Oh ya nggak bisa. Siapa yang bisa? Arisma bisa joget itu. Yang bisa siapa? Coba yang bisa spontanitas, dance. Siapa? Dialova, Mas Hanung, tolong Mas Hanung Dialova. Sedangkan Dialova. Ya harus membuktikan apa Rif lah. Ada pasangan kok. Ya. Oke, kalau enggak untuk selingan sebelum kita saya tutup, ini para Pragawati Fashion, sini. Maharani Fashion di sini. Sela,
Mantut bayar apa-apa gue hiburan lah. Sini. Yuk maju. Present. Maharani sini siap. Mesti, ayo saya tunjuk semuanya. Mesti, Sheila sini. Tiwa Pak, Tiwa. Tiwa. Mana Tiwa? Itu Tiwa tuh. Sini Tiwa. Kamu lihat. Sini. Tiwa, Maharani, Mesti, Sheila. Ya. Vira. Siapa lagi? Vira, Anton lupa ya pelatihnya. Anton harus. Loh. Tunjukkan bahwa gue pelatih handal. Gamosa singkatan dari ya gabungan model Satria. Ya sini Mas Gamosa. Ayo. Berdiri dulu. Yuk. Jayan Pak. Yuk musik macam Jian Pak. Jian sekalian. Billy sekalian. Ya, yuk. Ini keluar sini menunggu kita di sini. Yuk, ayo. Wes orang apa? Tunjukkan lah. Pilih, ayo. Jian. Arman Pak, Arman. Arman Yudomo. Nah. Ayo. Sama. Fetri. Ya, Fetri pelatih nari. Fetri nanti nari. Fetri nari. Ayo. Bir, siap di sini, Jian. Berdirilah. Maharani, yuk. Ayo semuanya, Tiba 34, yuk, 4 sama yuk. Sepasang, ini musik apa ya? Musiknya Mas Ano? Dialova. Ya lah cocok. Oh Cintaku dari Krisel, Mas Ano. Cintaku dari Krisel. Ya, Cintaku dari Krisel. Mas Ano mana? Ditutup dengan tarian Arif Pak. Iya nanti nari. Dialova Arif, betul. Oh iya Safira Pak. Safira yuk. Lupa lah. Sama? Iya, Eka Cinta lalen iya. Ayo, cuma nanya yuk. Ayo Eka Risma. Ayo Bapak untuk teman-temannya sendiri kok. Untuk orang lain aja nggak malu kok. Vira ya udah. Mas Anu, Cintaku. Wis urusan gue diurusi patron bayar urusan bayaran. Siva latihan sekaligus. Yo. Kamu Ridho sekalian. Ya, sana. Wis, yo semangat. Yo. Zidan. Hah? Zidan orang teyeng. Mana musiknya? Itu Pak Dialova. Ya. Cintaku Krisya ya. Ya. Sana bebas lah ya lagi di depan ini dong. Sini ya. Baik hadirin, kita sambut model-model dari Pak Kemas. Hadir di tengah-tengah hadirin. Dan tentu saja siapa yang paling bagus dalam berlenggak-longgok 100.000 dari saya. Nah, saya pilih 100.000 ya nanti ya, pilihan saya. Ya, nanti dulu musiknya belum siap. Dolar Pak. Iya. Ya, sudah Mas. Iya dan hadir para model di sini ada Anton Gamosa, gaya model Satria, gabungan model Satria, ada Safira, ada Maharani, ada Tifa dan tentu saja ada Billy Sukmajaya, ada Mesti, ada Maharani, ada Sheila, ada Jian dan Giant Pak. Giant dan Ridho Alamin. Ya. Gas. Nanti nunggu musik. Ya. Aku ini kayak apa sih narinya gimana? Ada, cuma kan harus pasangan bro, itu nggak bisa sendiri. Iya. Ya nggak bisa kan harus ada gerakannya. Kita beri bonus untuk mereka.
Oh ya udah, ketiga yuk. Kamera action. Bentar. Ya. Betapa nikmatnya ujungmu asmara, bagai angin pagi yang menyentuh relung utara. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Sendiri. Bapak Rif sedikit kejar Bapak. Dialova. Yuk Dialova Mas. Apa Indian Bere? Arif. Iya. Taruh joget Rif. Mau dengar joget Dialova. Taruh dulu lagunya belum. Ya. Ketabil Rif.
Arum, ayo 225, bareng Arum sini lo. Arum, ayo lo. Arum. Sing. Iya. Ya itu namanya baru Pak Kemas ya. Iya kita foto dulu ya. Tapi sebentar sebelum foto laporan keuangan dulu. Laporan keuangan dulu. Lapor sebentar aja. Hanya sebentar keuangan sebentar yuk. Selamat malam semuanya, Kulon Nuwun. Izin melaporkan terkait dengan keuangan pada acara Pak Kemas Ngawici Bukber Bersama di tahun ini, malam ini, di mana untuk pemasukan saat ini yaitu 3.366.000 dan untuk pengeluaran yaitu 88 porsi dikali 30.000 yaitu 2.640, sehingga untuk sisa uang pada saat ini sementara ini yaitu 726.000. Dan bagi kakak Bekayu semuanya yang mungkin
belum membayar bisa menghubungi ke Pak Dodit nih. Nanti bisa saya juga cek di dalam transferannya seperti itu. Ya, atau yang mau cash juga boleh, bisa sekarang juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Adi. Terima kasih. Ya, jadi ada sisa 726.000. Alhamdulillah. Nanti kita gunakan. Dan saya tadi lupa, Mas Hana juga lupa, ada acara dalam rangka Pakemas Berdaya Guna adalah konser Pakemas. Tolong tadi yang sudah maju pasti nanti akan dilibatkan dalam konser Pakemas. Temanya adalah Taman Sari Indonesia. Jadi macam-macam. Ada fashionnya, ada tari Jawanya, ada tari Banyumasannya, ada teaternya sedikit dan lain-lain. Pokoknya Taman Sari Indonesia. Jadi tidak satu tema, yaitu misi sandera tari. Jadi yang fashionnya nanti pasti ada peragaan fashion dengan memanfaatkan desainer-desainer dari Kabupaten Banyumas. Saya kira gitu ya. Nanti kalau yang itu tolong jangan tidak merespon ya, karena hasil dari konser Pakemas ini nanti Mas Hana sudah merencanakan akan digunakan untuk nyumbang kepada yatim piatu. Catat ini ya, bukan untuk memperkaya Pakemas, tapi untuk yatim piatu ya. Jadi tolong semuanya dibantu. Mas Andri kalau nyumbang juga yang gede-gede ya, ya harus lebih dari 1 juta karena konsultan ya nggak apa-apa, mumpung masih bisa ya. Toh nanti hasil dari sisa pagelaran akan untuk yatim piatu, jadi amal sumbangannya berguna. Monggo foto dulu di sini. Di mana Mas Anung bisa menampung seluruhnya? Kira-kira mundur-mundurin dulu. Silakan dimundur-mundurin dulu. Ya. Ya, ucapkan selamat dari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Ya, oke. 1, 2, 3. Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam. jalan ya. Dalam? Jalan tuh dinyorote orang statis. Ulangi lagi. Ya. Bentar. Tuh HP. Iya. Si vertikal ya. Jangan aku potong Kepak dopet karepe sih. Aku ora apa-apa kepotong. Wetnya kan udah tadi dapat. Aku dapat dia. Putar aja enggak apa-apa. Ora apa-apa kowe enggak. Wetnya udah dapat. Iya. Yo, Pak, siap 3, 2, 1. Kakang Bekayu Banyumas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447